Apa maksudnya zuhud? Ya. Dan apa bedanya zuhud dengan wara? Saya bacakan ya perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang juga dikuatkan oleh muridnya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Wa zuhdul masyru'," zuhud yang masyru', "huwa tarkur raqbati fi ma la yanfa'u fi daril akhirah." Yaitu meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat di akhirat kelak. Itu namanya zuhud. Perkara-perkara yang tidak bermanfaat dia tinggalkan. Wa huwa fudulul mubah, yaitu perkara-perkara yang mubah, yang hukum asalnya boleh tapi berlebih-lebihan. Allati la yusta'anu biha ala ta'atillah, yang di mana perkara-perkara mubah tersebut tidak digunakan untuk mendukung ketaatannya kepada Allah. Ini benar-benar kaedah barometer yang harus kita perhatikan. Namanya zuhud itu seorang tidak menggunakan dunia kecuali yang bermanfaat untuk akhiratnya. Kalau tidak bermanfaat untuk akhiratnya, dia terjang, dia beli, dia miliki, maka itu sungguhnya bukan zuhud. Karena zuhud adalah meninggalkan bahkan perkara-perkara mubah, perkara-perkara yang boleh, yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya, itu namanya zuhud. Oleh karenanya kalau kita bicara tentang praktek zuhud, ya, kita punya uang nih. Uang ini bisa kita buat sedekah, bisa beli sesuatu. Nah, kita lihat, kita beli sesuatu ini perlu atau tidak? Ya. Apakah ini bermanfaat bagi kita di akhirat? Ya. Kalau tidak bermanfaat, kita tinggalkan. Ya. Makanya, waktu saya pernah menemani Syekh Sa'ad As-Satri, hafizahullahu ta'ala, kita ngobrol-ngobrol. Ya. Sering dia bertanya, kalau kita bilang, Syekh kita gini, kata dia, hal yanfa'uni fil akhirah. Apakah perkara ini bermanfaat bagiku di akhirat? Kalau bermanfaat kita jalan. Saya pilih tawarkan sesuatu, hal yanfa'uni fil akhirah. Bermanfaatkah di akhirat? Kalau bermanfaat kita lakukan. Ya. Ya, dan ini adalah pertanyaan zuhud. Apakah bermanfaat bagiku di akhirat perkara ini? Nah, ini sekarang saya tanyakan kepada bapak, kepada ibu-ibu sekalian. Sekarang kita bicara misalnya HP. Nih, HP, orang punya HP. HP keren ini. Ini HP keren, bermanfaat insya Allah di akhirat. Ini HP, saya dikasih hadiah ya. Kita mau beli HP, mungkin beli HP yang mahal, HP yang mungkin ada 15 juta. Tanya, bermanfaat bagi saya di akhirat enggak? Atau semakin saya tenggelam dengan dunia dengan HP ini? Tanyakan pada diri pribadi. Ya. Karena ini hisabnya panjang. Ya. Misalnya ini harga dulu, kalau tidak salah sekitar, waktu sekitar 20-an waktu itu, waktu masih baru. Ya. Sekarang udah lawas ya. Itu waktu kasih hadiah ya, alhamdulillah saya terima aja. Jadi maksud saya, kalau orang mau beli sesuatu, ya dilihat bermanfaat gak? Oh Ustaz, saya bermanfaat Ustaz. Saya seorang dai, saya butuh yang cepat, saya butuh programnya tidak lemot, saya butuh. Oke lah. Yang penting kau ditanya oleh Allah, kau bisa jawab. Bermanfaat bagi saya untuk urusan akhirat. Kalau tidak bermanfaat, ngapain beli HP mahal? Yang updatingnya sangat cepat. Ya, ngapain beli HP mahal? Istri misalnya pengen beli tas, dia sudah punya tas, tanya, beli tas lagi mami, ya. Tas sekarangnya berapa? Oh, papi cuma 10 juta. Oh, 10 juta cuma gaji papi 3 juta setengah, 3 juta 750.500. Kok suruh beli tas 10 juta bagaimana? Ini papi dia ya. Manfaat nggak di akhirat? Kalau manfaat nih papi utang beliin misalnya. Kalau nggak manfaat di akhirat ngapain? Kalau Anda masih tidak bertanya tentang pertanyaan ini dalam membeli apapun, berarti Anda tidak zuhud. Sudahlah. Kita nggak usah sok alim, nggak usah. Udah. Kita bukan orang zuhud. Mau beli apa beli ini nggak pernah nanya ini manfaat nggak untuk akhiratku. Kalau kita tahu kita ini zuhud, setiap kita mau beli sesuatu, eksekusi pingin beli sesuatu, kita selalu bertanya ini manfaat bagiku nggak di akhirat. Apapun. Terkadang kita pingin begitu, tapi terkadang keluarga kita enggak. Maka seorang berusaha mengatur dirinya, mengatur keluarganya, mengatur anak-anaknya. Ya. Dan ini adalah puncak daripada ilmu. Benarkah kita ngaji selama ini hati kita masih cenderung kepada dunia? Ataukah ngaji selama ini hanya sekedar wawasan, kita ngomong tentang akhirat tapi kenyataannya pikiran kita dunia? Ya. Maka tadi apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala? Zuhud al-masyru', zuhud yang masyru' huwa tarkur raqbah fi ma la yanfa'u fid daril akhirah. Meninggalkan keinginan pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Apa itu? Dia jelaskan. Wa huwa fudulul mubah. Yaitu meninggalkan perkara-perkara yang mubah, yang boleh. Allati la yusta'anu biha ala ta'atillah. Yang tidak digunakan untuk membantu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi intinya, saya tanya, kita punya mobil, oke, punya mobil. Anda punya mobil berapa? 2. Memang perlu lagi? Ya perlu. Ustaz perlu. Buat apa? Ya buat saya kasih orang tua saya, buat kalau ada tamu saya jemput, pelayanan. Oke, enggak apa-apa, manfaat. Melayani tamu berpahala, membantu orang tua berpahala. Tapi kalau Ustadz ini sekedar buat ya gaya di depan rumah, biar orang ngakui, ya ini repot seperti ini. Ini namanya bukan zuhud. Ya, bukan zuhud. Punya HP keren 2, bawa ke sana ke sini ya. Nanti kalau halo, assalamualaikum. Dua-duanya. Ya, subhanallah. Buat apa? Buat orang tahu Anda punya HP 2. Ya, buat gaya-gaya buat apa? Kalau Ustadz ini telepon bisnis, ini telepon istri. Masya Allah. Oke lah. Yang penting bermanfaat di akhirat kerjakan. Apapun, tidak peduli orang ngomong apa. Yang penting Anda tahu ini bermanfaat di akhirat. Ya. Dan masing-masing orang. Ada orang mungkin dia punya harta triliuner, dia miliarder, dia beli mobil harga 500 juta, bagi dia ringan. Yang penting apa? Dia nyaman, dia ke masjid nyaman, dia ngantar orang tua nyaman, ya. Masing-masing orang. Menurut kita bukan zuhud, tapi bagi dia itu sudah zuhud. Dia mampu beli mobil misalnya harga 6 miliar, 5 miliar, tapi dia beli cukup sekian. Itu sudah zuhud luar biasa bagi diri. Ya. Beda ya zuhud dengan pelit. Kalau pelit memang medit ya kalau bahasa Jawa ya. Medit beda, pelit beda. Ini enggak, dia mampu tapi dia meninggalkan itu semua kemewahan karena apa? Karena dia zuhud. Karena dia zuhud. Subhanallah, kalau kita dengar cerita tentang Syekh bin Baz rahimahullahu taala, ya orang-orang dahulu, para ulama dahulu bagaimana mereka sangat zuhud. Penampilan seadanya, bahkan simak kadang tidak semerawut, tidak ada perhatian sama urusan penampilan sama sekali. Ya. Tidak ada urusan penampilan. Beda dengan kita ya, yang begini nanti kalau salah penampilan dikomentari orang macam-macam, ya sudahlah. Itulah dai-dai zaman now ya, sebagiannya seperti itu, tidak semuanya. Tapi maksud saya, bagaimana para ulama dahulu ya, mereka pikiran mereka adalah dakwah dan mereka jauh dari namanya hal-hal yang duniawi. Mereka sangat zuhud ya.